beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita masuk melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, sebab kasih setianya tidak berkesudahan. Mari kita puji dan sembah Dia bersama-sama. Shalom. Shalom. Shalom saudara. Shalom. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Yes. Sekali lagi kita katakan ya. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Yes. Amin. Setiap anak-anak Tuhan harus luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara, rindukah kita setiap hari mengalami kasih Tuhan lebih lagi? Amin. Mengalami jamahan Tuhan lebih lagi? Amin. Mengalami hati yang rindu lebih lagi kepada Tuhan? Amin. Amin. Kita mau katakan hari ini bahwa Tuhan, Engkaulah kerinduanku. Haleluya. Oh sungguh ku rindu untuk mengenalmu lebih lagi. Sungguh ku rindu. Oh sungguh ku rindu cari wajahmu setiap hari. Sungguh ku rindu. Ya, haleluya. Kami rindu mencari wajahmu setiap hari Tuhan. Amin Tuhan. Inilah keinginan kami, ingin selalu berada di dekatmu, memandang wajahmu, bersamamu di dalam hadiratmu, di tempat kudusmu. Katakan dengan sepenuh hati, berada di dekatmu, memandang wajahmu, bersamamu di dalam hadiratmu, di tempat kudusmu. Oh sungguh ku rindu untuk mengenalmu lebih lagi. Sungguh ku rindu. Oh sungguh ku rindu cari wajahmu setiap hari. Sungguh ku rindu. Oh sungguh ku rindu untuk mengenalmu lebih lagi. Sungguh ku rindu. Oh sungguh ku rindu cari wajahmu setiap hari. Sungguh ku rindu. Haleluya. Katakan ingin selalu berada di dekatmu, memandang wajahmu, bersamamu di dalam hadiratmu, di tempat kudusmu. Oh sungguh ku rindu untuk mengenalmu lebih lagi. Sungguh ku rindu. Amin. Oh sungguh Ya Tuhan, cari wajahmu setiap hari. sungguh ku rindu. Oh sungguh ku rindu. Amin. Mengenalmu lebih lagi. Sungguh ku rindu. Oh sungguh ku rindu cari wajahmu setiap hari. Sungguh ku rindu. Oh sungguh ku rindu untuk mengenalmu lebih lagi. Sungguh ku rindu. Oh sungguh ku rindu cari wajahmu setiap hari. Sungguh ku rindu. Oh sungguh ku rindu.
Jiwaku haus kepadamu. Engkau lebih dari segalanya. Bahkan Kau lebih dari segala yang terjadi di dunia ini. Karena tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih-Mu dari hidupku, Tuhan. Aku rindu untuk mengenal Engkau. Rindu untuk dekat dengan-Mu. Haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ya Bapa, ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Oh, mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Saudara, hari ini apa yang lebih banyak memenuhi hati dan pikiran saudara? Apakah berita-berita yang terjadi tiap-tiap hari yang membawa hati kita semakin takut, khawatir, bingung? Tapi apakah kita mau untuk setiap pagi, bangun pagi, datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan? Itu yang Tuhan rindukan untuk saudara dan saya. Datang, cari wajah-Nya, dengarkan Dia berbicara. Dia mengasihi engkau, saudara. Dia tidak akan membiarkan engkau sendiri. Mari datang padanya, rasakan kasih-Nya, karena hanya kasih-Nya yang mampu membuat engkau kuat menghadapi segala tantangan, yang membuat engkau bisa tetap percaya bahwa Tuhan memelihara hidupmu dengan ajaib. Amin. Katakan hari ini, Tuhan, Engkau lebih dari segalanya. Bahkan segala yang terjadi hari-hari ini tidak bisa, Tuhan, memisahkan aku dari kasih-Mu. Katakan, saudara,
Mari kita memujikan lagu ini dari awal. Mari kita benar-benar datang dengan hati yang rindu kepada Dia. Masuk aku di dalam darah-Mu, anak domba, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu, dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, amin. Lebih dari segala harta, jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Oh, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, ya Yesus, Mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, oh, haleluya. Mas perak dan permata, tiada artinya. Kami ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari kita angkat tangan kita, katakan lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, ya Yesus, Mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan sekali lagi, ku ingin lebih dekat. Amin Tuhan, ya Bapa. Bersekutu denganmu, jadikan ku hamba
kepadamu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Menjadikan Engkau lebih dari segalanya. Kami mau kembali mengarahkan hati kami, pikiran kami hanya kepadamu, Yesus. Biarlah kembali lagi kami rindu untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, bahwa kami lebih lagi menikmati kasih dan kuasa-Mu tiap-tiap hari. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yakin kita semua telah dijamah oleh hadirat Tuhan yang indah dalam pujian penyembahan barusan. Bapak Ibu, zaman now ini begitu banyak hiburan di sekeliling kita. Mau apa? Televisi, film, drama, sosial media, gak ada XX1, ada Netflix, eFlix, hiburan di mana-mana. Gadget, setiap orang punya gadget. Di kota besar, di kota kecil, di daerah, di desa juga orang memiliki gadget. Seharusnya dengan begitu banyaknya hiburan, manusia menjadi semakin bahagia. Tetapi apa kenyataannya? Manusia zaman now semakin banyak yang depresi, stres berat, tidak bahagia, bosan, jenuh, jemu, terikat narkoba, bunuh diri, angka bunuh diri begitu tinggi. Dan saya membaca sebuah majalah yang berisi artikel, yang berisi penelitian dari para pakar ilmu jiwa di Amerika Serikat dan juga di Indonesia. Mereka mengatakan generasi Z adalah generasi anak-anak yang lahir antara tahun 1995 sampai 2009, yang usianya sekarang kira-kira 11 tahun sampai 25 tahun. Mereka ditetapkan, didapuk sebagai generasi kesepian. Mereka lahir dengan internet, dengan gadget, dengan sosial media. Teknologi membuat mereka terhubung selalu melalui internet. Namun justru malah membuat mereka menjadi generasi depresi, generasi kesepian. Teknologi membuat kita selalu terhubung saat ini.
tetapi manusia semakin sepi dan kosong jiwanya. Apa yang salah? Apa yang kurang, Bapak Ibu? Hari ini kita mau belajar tentang kekuatan dalam keheningan. Ya, di dalam keheningan ada kekuatan. The power of solitude. Bapak Ibu, kita membaca di dalam Habakuk 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Manusia perlu diam, perlu tenang, perlu keheningan, perlu kesendirian, Bapak Ibu. Tuhan ada di dalam bait yang kudus, kita disuruh berdiam diri di hadapannya. Bapak Ibu, ketika saya membaca banyak uraian-uraian artikel yang ditulis oleh para psikolog, mereka semua menulis bahwa jiwa kita membutuhkan keheningan atau kesendirian. Di dalam khotbah hari ini, ketika saya mengatakan kesendirian atau keheningan, itu maksudnya sama persis ya Bapak Ibu. Kadang-kadang saya ngomong kesendirian, kadang-kadang saya ngomong keheningan. Pentingnya keheningan atau kesendirian bagi jiwa kita. Pertama, menyegarkan pikiran. Ketenangan, kesendirian, keheningan itu menyegarkan pikiran. Memberi semangat baru dan rasa gembira karena lepas dari tekanan sosial. Semakin terhubung terus dengan manusia melalui sosial media, melalui internet, melalui segalanya, semakin manusia itu menderita batin. Karena manusia itu pada dasarnya butuh juga kesendirian. Yang kedua, pentingnya keheningan bagi jiwa kita. Hubungan dengan pasangan menjadi lebih berkualitas. Contohnya, pasangan suami istri yang kasihnya sudah hambar perlu menyendiri berduaan supaya di-charge lagi kasihnya. Penting kesendirian, penting berdua sendiri tanpa anak-anak. Yang ketiga, pentingnya keheningan bagi jiwa kita. Kita bisa refleksi diri, bisa merenungkan diri kita. Kita bercakap-cakap dengan diri kita dalam ketenangan. Penting setiap hari. Dan refleksi diri itu membuat hubungan yang retak dengan sesama dipulihkan. Kita bisa mengingat kembali pentingnya pemulihan hubungan dengan sesama. Bapak Ibu, yang keempat, kreativitas muncul dan berkembang ketika kita hening dan tenang, ketika kita sendirian. Itu adalah dari sudut pandang ilmu jiwa. Sebelum saya lanjut, saya mau jelaskan bahwa kesendirian itu bukanlah kesepian. Ya. Kesendirian itu adalah keadaan menyendiri yang menghasilkan emosi positif seperti ketenangan dan kedamaian batin. Jadi, kesendirian ini adalah kondisi pikiran yang positif, tenang dan damai. Sedangkan kesepian itu adalah ketidakbahagiaan atau depresi yang dirasakan seseorang ketika merasa tidak ada yang mengasihi dirinya. Jadi kesepian ini adalah kondisi pikiran atau emosi yang negatif. Jadi ketika kita perlu sendiri, itu tidak berarti harus kesepian. Baik, saya lanjutkan. Yesus dan murid-muridnya. Yesus sering sekali mengajak murid-murid ke tempat yang tenang. Ketika mereka habis pelayanan dan melaporkan pelayanannya mereka semuanya, Yesus langsung mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang tenang bersama. Di dalam Markus 6 ayat 30-32. Yesus berdoa pagi buta di
Markus 1 ayat 35. Pagi buta sepi, nggak ada siapa-siapa, dia berdoa kepada Bapaknya. Yesus berdoa semalaman, Lukas 6 ayat 12. Keheningan, kesendirian, itu diperlukan oleh Yesus juga. Kalau Yesus, manusia Allah yang sempurna itu, perlu bersendiri, apalagi kita. Betul Bapak Ibu? Pada suatu hari setelah Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, berbondong-bondong orang mencari Yesus untuk mendengar pengajarannya dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Tetapi di dalam Lukas 5 ayat 16 dikatakan, dia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Keheningan, kesendirian, itu sangat dipraktekkan oleh Yesus setiap hari. Dan itu, disiplin menyendiri dengan Bapa adalah rahasia kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Kuasa yang besar mengalir dari hidupnya karena dia menyendiri dengan Bapa dengan konsisten setiap hari, setiap pagi. Bapak, Ibu, Saudara, semua tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang mempraktekkan bersendiri dengan Tuhan. Kalau kita mau hidup kita dipakai oleh Tuhan, kalau kita mau hidup kita tenang dan damai, ada suatu kekuatan di dalam batin kita. Kita perlu bersendiri dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara tentunya tidak ingin menjadi orang yang kesepian, stres, depresi, mikir-mikir mau bunuh diri, jauh dari kebahagiaan yang sejati. Tidak inginkan hidup seperti itu? Maka bersendirilah dengan Tuhan secara teratur. Bapak, Ibu, Saudara, ada seorang filsuf sekaligus teolog dan juga pakar matematika, orang Prancis, ya, namanya Blaise Pascal, yang lahir tahun 1670. Dia mengatakan seperti ini, semua ketidakbahagiaan disebabkan oleh satu fakta, yaitu manusia tidak bisa tinggal tenang di dalam kamar mereka. Kalau Blaise Pascal yang hidup di abad 17 bisa mengatakan seperti ini, semakin relevan dengan keadaan zaman now sekarang ini, yang dipenuhi dengan televisi, sosial media, berbagai hiburan. Kita mengisi hidup kita, manusia zaman sekarang mengisi hidupnya dengan berbagai hiburan seperti media sosial, televisi, games, film, dan sebagainya. Dengan berpikir bahwa semuanya itu bisa mengusir kebosanan mereka. Tapi semua hiburan itu sebenarnya disebabkan oleh ketakutan kita kepada kesendirian atau keheningan. Ada banyak orang yang takut sendirian. Ada banyak orang yang tidak nyaman untuk bersendiri dengan dirinya sendiri. Ada orang yang merasa tidak nyaman dengan keheningan. Kayaknya harus rame-rame terus. Kayaknya harus terhubung terus dengan manusia. Saudara-saudara, semua hiburan ternyata kita semua menyaksikan dan mengalami. Semua hiburan yang ditawarkan oleh dunia ini sungguh-sungguh tidak bisa mengisi hidup kita dengan kedamaian. Tidak bisa mengusir kebosanan, mungkin mengusir kebosanan sementara, tetapi tidak bisa menggantikan keheningan bersama Yesus yang membahagiakan kita. Tetapi yang saya mau katakan, dengan menghindari kesendirian, dengan menghindari keheningan bersama Tuhan, sesungguhnya kita sedang kehilangan kesempatan untuk memiliki hubungan yang mendalam dengan Bapa. Saya mau ulangi lagi, dengan menghindari kesendirian atau keheningan, sesungguhnya kita sedang kehilangan kesempatan untuk memiliki hubungan
yang mendalam dengan Bapa. Dan saya mau mengajak semua Bapak Ibu Saudara Jemaat Kristus Pencipta untuk tidak kehilangan kesempatan menjalin hubungan yang mendalam dengan Bapa. Dengan cara tidak menghindari kesendirian. Disiplin menyendiri. Disiplin menyendiri adalah sebuah disiplin yang membuat kita dengan sadar menarik diri dari segala sesuatu dalam hidup kita, dari semua kegiatan kita, termasuk kehadiran orang lain. Kita menarik diri dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memberi perhatian penuh kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, setiap pagi itu adalah waktu yang terbaik. Setiap hari, kalau nggak bisa pagi, setiap hari. Yang mana yang baik buat Bapak Ibu, entah itu sore atau malam. Bapak, Ibu, Saudara, kita mesti punya disiplin menyendiri dengan Bapa. Menyendiri dengan Tuhan. Kita menarik diri dari kehadiran orang lain, menarik diri dari kegiatan apapun, dan kita khusyuk, kita memberi perhatian yang penuh kepada Tuhan, mengalami kasih-Nya sepenuhnya di dalam hidup kita. Bapak Ibu, keheningan batin ini adalah sebuah keheningan hati yang bisa kita pelihara pada segala waktu, baik saat bersama banyak orang atau saat kita sendirian. Jadi keheningan batin atau keheningan hati itu tidak hanya dibatasi ketika kita sendirian dengan Tuhan. Ketika kita konsisten dan setia bersendiri dengan Tuhan setiap hari, maka itu menciptakan suatu keheningan batin, keheningan hati yang bisa di segala waktu. Ketika ada di keramaian, ketika di pekerjaan, ketika ada di pelayanan, ketika bersama orang banyak, hati kita tetap tenang, damai, dan hening. Dan sungguh-sungguh merasakan dekat dengan Tuhan. Kita bisa tetap connect sama Roh Kudus. Kita bisa tetap connect dengan Bapa. Kita bisa tetap mengingat firman Tuhan. Wow, itu adalah suatu tingkat kehidupan yang sungguh luar biasa, yang disediakan bagi Bapak Ibu Saudara dari segala level kerohanian Anda sekalipun, dimanapun level Anda berada. Bapak Ibu, mari kita menuju ke sana, di mana di keramaian atau di kesendirian kita bisa punya keheningan batin. Sekarang saya mau berbicara tentang pentingnya keheningan bagi pertumbuhan rohani kita. Oke, nomor 1, kedekatan yang mendalam dengan Bapa. Itu tadi saya sudah singgung. Kedekatan yang mendalam dengan Bapa. Mazmur 46 ayat 11 mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Apa makna dari Mazmur 46 ayat 11 ini? Mazmur atau ayat yang lumayan terkenal, yang sering kali dijadikan lagu atau dikutip dalam khotbah-khotbah. Makna Mazmur 46 ayat 11 ini Bapak Ibu, diamlah, bahasa Ibrani rafah. Artinya heningkanlah hatimu. Jadi bukan diam saja nggak ngomong, tapi pikiran kita kacau, pikiran kita sibuk, enggak. Diamlah, itu artinya heningkan hatimu, tenangkan hatimu. Ketahuilah, diamlah dan ketahuilah. Ketahuilah itu bahasa Ibraninya adalah yada. Artinya, kenalilah aku dengan intim. Seintim apa? Ketika saya mempelajari kata yada, hubungan intim yang paling dekat antara suami dengan istri, yang sangat-sangat dekat dalam hubungan intim secara pribadi, menjadi satu tubuh. Saya yakin Bapak Ibu mengerti maksud saya. Bapak Ibu, Tuhan mau kita heningkan hati kita dan mengenali Dia dengan intim. Jadi kesimpulan makna 46 ayat 11 Mazmur ini adalah di dalam keheningan bersendiri dengan Bapa,
akan terjalin keintiman yang mendalam dengan Dia. Sehingga kita menyadari siapa Dia. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku yang ditinggikan di seluruh bumi. Jadi, di dalam keheningan bersendiri dengan Bapa, akan terjalin keintiman yang mendalam dengan Dia. Sehingga kita menyadari siapa Dia itu. Dan betapa hebat kuasanya. Bapak Ibu, itu adalah pentingnya keheningan di dalam pertumbuhan rohani kita. Penting supaya kita dekat dan hubungan kita dekatnya itu benar-benar mendalam dengan Dia. Benar-benar begitu intim dengan Dia. Kalau kita tidak seperti itu, maka kerohanian kita adalah kerohanian yang tidak baik. Bapak Ibu, yang kedua, pentingnya keheningan bagi pertumbuhan rohani. Kekuatan saat mengalami pergumulan. Penting kita hening, bersendiri dengan Dia. Karena itu memberikan kekuatan kepada kita saat kita mengalami pergumulan. Yesaya 30 ayat 15 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Nah ini, ayat ini menunjukkan realita kehidupan manusia. Enggan untuk diam, untuk sendiri dengan Tuhan. Enggan untuk tenang sama Tuhan. Ya, maunya pakai kekuatan sendiri, pakai caranya sendiri, gerusa-gerusu, pakai waktunya sendiri. Tetapi justru di saat mengalami pergumulan, di saat menghadapi kesulitan, kita akan kuat ketika kita menaati firman ini. Tinggal diam, bertobat, dan tenang di hadapan Tuhan. Mengapa keheningan ini memberi kekuatan? Karena di dalam keheningan, di dalam ketenangan, dalam bersendiri dengan Tuhan itu, Roh Kudus bisa berbicara. Dan ketika Roh Kudus berbicara dalam ketenangan hati kita, kita bisa mendengar suaranya yang lembut sekalipun. Mungkin Roh Kudus ngomongnya lembut sekali. Kayak waktu Elia, dia mau mati, dia melarikan diri dari Isabel karena mau dibunuh. Tuhan datang kepadanya dengan angin sepoi-sepoi. Dalam ketenangan, Tuhan berbicara kepadanya. Bapak Ibu, mengapa keheningan memberi kekuatan? Karena di situ kita bisa mendengar Roh Kudus berbicara. Dia membawa kita kepada pertobatan. Dan dengan kita bertobat, kita memurnikan hati kita, kita mengoreksi hati kita. Kita dikuatkan untuk menjalani hidup dengan berbagai kesulitan yang kita hadapi. Bapak Ibu, ada kisah seorang ayah yang sangat kaya. Pada suatu hari dia waktu ulang tahun, dia ingin memberi surprise kepada anaknya. Dia punya 3 anak pria, dan dia punya 1 arloji emas kuno warisan dari ayahnya. Dia ingin memberikan itu sebagai surprise di hari ulang tahunnya kepada 3 anaknya. Tapi karena dia cuma punya 1, karena itu dia membuat semacam kompetisi kecil. Yaitu tanpa memberitahukan maksud hatinya yang sesungguhnya, keinginannya untuk memberi kado, dia menugasi 3 anaknya itu untuk mencari arloji emas itu di dalam tumpukan jerami di gudang. Jadi dia udah sembunyikan itu arloji emas di dalam tumpukan jerami yang tinggi, ditaruh di gudang. Dan dia bilang, anak-anakku, aku kehilangan
jam emas di gudang, ditumpukan jerami itu. Ayo kalian cari. Oke, anak pertama ngambil tongkat, dia obrak-abrik jerami itu nggak ketemu, ya kan? Anak kedua mengambil senter, lampu senter, dicari berjam-jam nggak ketemu jam emasnya. Anak ketiga masuk ke gudang itu. Sebentar lagi dia keluar, ini ayah, jam emasnya saya sudah ketemukan. Lalu ayahnya kaget setengah mati. Wow, nak, kok cepat sekali kamu menemukan ini? Kakak-kakakmu ini begitu lama berjam-jam gak ketemu. Sederhana ayah. Gini caranya, saya duduk diam, saya tenang. Nah, saya dengarkan baik-baik. Di dalam keheningan dan ketenangan itu, saya dengerin ada suara tik, tik, tik. Lalu saya cari sumber bunyi itu. Kemudian saya sibakkan jerami itu, ketemu. Wow, luar biasa, dipuji. Nah, akhirnya anak ketiganya dapat hadiah jam emas kuno itu. Dia menjadi sangat gembira mendapatkan hadiah itu, meskipun dia tidak mengharapkan. Seharusnya dia ingin hanya mencarikan jam emas itu untuk ayahnya yang sedang ulang tahun. Nah, Bapak Ibu, apa makna dari sini? Ketika anak ketiga ini tenang, diam, dia bisa dengar suara yang halus sekalipun dari sebuah arloji emas itu. Dalam ketenangan, dalam keheningan batin, kita memberi kesempatan Roh Kudus berbicara dan kita bisa mendengar dia. Dan ketika Roh Kudus menghibur kita dalam pergumulan kita bisa mengalami dampak dari penghiburan itu. Bapak Ibu, ketika Roh Kudus menasehati kita bisa bertobat. Ketika dia menegur dosa kita bisa berbalik kepada Tuhan dan mengubah hati kita. Dengan begitu kita kuat. Bapak Ibu, saya mengalami sendiri beberapa hari yang lalu, barusan saja, kira-kira 5 hari yang lalu, tepatnya hari Sabtu malam minggu lalu, saya nggak bisa tidur. Entah mengapa saya gelisah, bukan gelisah, saya nggak bisa kesirep lah gitu ya, nggak bisa terlelap. Kemudian saya berdoa. Saya rasa saya ingin berdoa. Saya berdoa, saya menceritakan isi hati saya. Saya curhatkan isi hati saya. Saat itu saya tidak terlalu sedih gimana, tapi ada sesuatu perkara yang saya sedang pikirkan. Saya sudah serahkan pada Bapak, tapi pada malam nggak bisa tidur. Saya hanya ngomong dari hati saya, dari roh saya kepada Bapak. Di otak saya tidak lagi berbicara apa-apa kepada Bapak dengan pikiran saya. Tapi saya hanya berbahasa roh dan saya hanya berdoa bahasa roh. Dan saya nggak tahu, saya sudah matikan HP saya, jadi saya sudah nggak tahu waktu jam berapa. Tapi lama sekali. Setelah itu saya merasa ngantuk, saya merasa lelah dan saya mau tidur, tapi saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya rasa sudah hampir pagi, baru saya bisa tidur. Mungkin jam 3, mungkin lebih. Jadi saya tidur cuma sebentar saja. Jam 6 sudah bangun kira-kira. Menurut manusia, saya pasti lelah karena tidur hanya 3 jam setengah. Tapi luar biasanya, sepanjang hari Minggu itu saya begitu tenang dan bugar dan pikiran saya begitu jernih. Dan saya sangat produktif pada hari itu, mengerjakan banyak sekali tugas-tugas pelayanan sampai malam, nggak tidur siang. Saya nggak lelah. Saya heran, mengapa kok bisa seperti itu? Karena dini hari itu saya berdoa, saya hening di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ada kekuatan ketika kita hening di hadapan Tuhan. Ketika kita berdoa di hadapan hadirat-Nya. Mengapa keheningan memberi kekuatan yang selanjutnya? Di dalam Mazmur 62 ayat 6,
Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Nah, di dalam bahasa Inggris yang versi NIV dikatakan, beristirahatlah di dalam Allah, hai jiwaku. Harapanku datang daripadanya. Beristirahatlah dengan damai, hai jiwaku. Itu Darby Translation. Mengapa keheningan memberi kita kekuatan? Karena di dalam keheningan di hadapan Tuhan itu, kita tuh beristirahat. Kayak kita tuh tidur secara jasmani, dan tidur itu memberi kekuatan yang baru secara fisik dan mental. Bapak Ibu, keheningan itu penting bagi kita. Karena jiwa kita, roh kita beristirahat. Beristirahat dengan damai di dalam pelukan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu rindu bukan? Beristirahat. Banyak stres, banyak pergumulan, banyak pekerjaan, banyak kesibukan setiap hari. Bapak Ibu penting beristirahat dengan damai di dalam pelukan Bapa kita yang menyayangi kita. Karena itu bersendirilah. Dapatkan keheningan di dalam hadiratnya. Saya teringat dari ayat 40, Mazmur 46 ayat 11 dan Mazmur 62 ayat 6 ini. Yang digubah, saya ingat suatu lagu yang digubah berdasarkan dua ayat ini adalah Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu. Ya kan? Lalu di refrennya, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa, kau Raja atas semesta. Terakhir, ku tenang sebab kau Allahku. Bapak Ibu, di dalam bahasa Inggris lagu ini judulnya Still, artinya tenang, artinya diam. Lalu di ayat bait 2-nya, find rest my soul in Christ alone. Know his power in quietness and trust. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan. Nah, di dalam bahasa Inggris, kalau saya terjemahkan secara harafiah, find rest my soul in Christ alone. Beristirahatlah jiwaku di dalam Kristus saja. Ketahuilah kuasanya di dalam keheningan dan di dalam kepercayaan kepadanya. Bapak Ibu, beristirahat. Di situ kita menemukan kekuatan di dalam ketenangan batin kita. Nah, bagaimana kita bisa menemukan kesendirian dan keheningan yang berkualitas dengan Bapa setiap hari? Bapak Ibu harus direncanakan dengan baik. Gak bisa kalau gak direncanakan. Tidur seenaknya, nonton film, nonton drama Korea, ngegame sampai malam. Habis gitu besoknya kita mau bersendiri dengan Tuhan, pasti gagal. Gak ada perencanaan, gak ada kerinduan, gak ada planning apa-apa sama sekali. Makanya harus direncanakan dengan baik. Bapa, hari ini aku mendengar khotbah tentang kekuatan dalam keheningan. Pentingnya bersendiri dengan Bapa. Bapak Ibu, harusnya kita berdoa, Bapa, aku mau rubah saat teduhku yang acak-acakan ini, saat teduhku yang cepet-cepetan ini, saat teduhku yang tidak berkualitas setiap hari, sehingga jiwaku, hatiku selalu gelisah. Aku mau rubah, aku mau rencanakan dengan baik. Hari ini, malam ini aku mau tidur lebih awal. Aku gak mau nonton lagi. Aku gak mau lakukan banyak hal. Tapi aku mau tidur lebih awal. Aku mau bangun sebelum orang lain bangun. Aku mau tenang dengan Engkau. Nah itu harus direncanakan. Seringkali kita selalu berdalih, gak ada waktu Bu Ana. Saya mau tanya, gak ada waktu ataukah gak ada kerinduan? Kayaknya yang tepatnya yang kedua loh. Gak ada kerinduan tuh loh. Makanya gak ada waktu. Coba kalau Bapak Ibu rindu. Coba kalau Bapak Ibu merencanakan, pasti ada waktu.
Amin. Nah, rencanakanlah dengan baik Bapak Ibu. Jangan terus berdalih. Di sini, hari ini, saya nggak tahu kenapa pada waktu saya berdoa di hari tadi, yang saya ceritakan itu, tiba-tiba Tuhan kasih firman tentang topik hari ini. Bapak Ibu, Tuhan yang paling tahu keadaan kita masing-masing. Mungkin Bapak Ibu bilang, setiap hari saya saat teduh. Tetapi apakah saat teduh Anda disertai dengan keheningan, dengan fokus, dengan benar-benar sendiri di hati saudara, benar-benar khusyuk, benar-benar konsentrasi. Saya ngerti kalau kadang-kadang kita nggak bisa gitu, nggak apa-apa. Mungkin secara mental kita lelah atau apa, secara fisik juga. Tetapi kalau itu terus-menerus terjadi, maka Bapak Ibu nggak kuat. Ngadepin hidup ini nggak kuat, ngadepin krisis pandemi ini nggak kuat Bapak Ibu. Serba tidak menentu segala-galanya, ya kan? Maka karena itu rencanakan dengan baik. Mintalah Roh Kudus memberi kerinduan kepada saudara. Jangan terus berjalan di dalam kegelisahan dan kesibukan dan stres saudara yang tidak habis-habisnya. Bapak Ibu, apakah saudara suka tersinggung? Mudah tersinggung? Tidak sabaran? Marah? Mudah stres? Mudah putus asa? Mudah jenuh dan jemu? Mudah depresi? Itu tandanya Bapak Ibu belum punya keheningan, belum bersendiri dengan Tuhan sampai menemukan kekuatan, sampai menemukan kedekatan dengan Bapa. Makanya masalah-masalah emosional terjadi. Bapak Ibu, hari ini saya mau umumkan sekalian bahwa Coram Deo 85 New Normal dimulai lagi besok lusa hari Selasa tanggal 23 Juni 2020. Gimana caranya? Bapak Ibu, baru-baru ini Tuhan berbicara kepada saya dan Bu Imam. Kami berbeda, di saat yang berbeda, nggak janjian, Tuhan berbicara yang sama. Yaitu, Coram Deo tidak boleh terus-menerus tidak ada. Meskipun pandemi belum selesai, kita mesti adakan lagi Coram Deo. Satu-satunya kegiatan gereja, satu-satunya ibadah di gereja yang tidak tergantikan dengan online adalah Coram Deo. Tetapi kita akan mulai Coram Deo 85 Bapak Ibu. Gimana caranya? Sesuai dengan jadwal yang sudah ada sebelum pandemi, Bapak Ibu lakukan Coram Deo masing-masing di rumah sesuai jadwal yang dulu sebelum pandemi. Ya, jadi selama 1 jam kurang lebih Bapak Ibu berdoa menyembah di rumah. Jadi pelaksanaannya adalah seperti ini. Pemimpin kelompok, pemimpin tim akan mengingatkan timnya 1 hari sebelum hari H. Jadwal Coram Deo 85 sehari sebelumnya. Kemudian pemimpin dan tim berdoa sendiri-sendiri di rumah masing-masing pada hari dan jam yang sesuai jadwal itu. Banyaklah menaikkan pujian dan penyembahan kepada Bapa pada waktu berdoa bersama di rumah masing-masing pada waktu yang sama. Banyaklah muji, menyembah Tuhan. Fokus sampai saudara merasakan hati saudara begitu tenang dan damai dan hening, dan dia berbicara kepada saudara. Berdoalah juga untuk pokok doa yang diingatkan Roh Kudus atau mengikuti pokok doa yang telah diberikan PKS melalui grup WA atau melalui Line grup komsel saudara. Ya. Nah, apabila saudara ada kendala dengan jadwal yang sudah ada sebelum pandemi itu, karena mungkin masa pandemi membuat jadwal saudara berubah, silahkan menghubungi Ibu Ruth atau Ibu Imam apabila ada kendala dengan jadwal yang sudah ada. Bapak Ibu,
itu adalah pelaksanaan Coram Deo di rumah masing-masing. Jadi Coram Deo itu bahasa Latinnya artinya di hadapan wajah Tuhan. Artinya hidup di dalam hadirat Tuhan. Jemaat Kristus Pencipta, Coram Deo itu bukan hanya sekedar program doanya Kristus Pencipta. Tetapi Coram Deo itu adalah sebuah kegerakan doa yang membuat jemaat mengalami kedekatan pribadi dengan Bapa, sehingga kita bertumbuh menjadi murid Yesus yang taat, Bapak Ibu. Jangan ini dilihat sebagai suatu program saja, mengisi waktu, membuat waktu saudara tambah sibuk. Tetapi ini adalah sebuah ajakan Tuhan, sebuah kegerakan doa yang membuat kita semuanya memiliki kedekatan yang dalam dengan Bapa, memiliki disiplin-disiplin menyendiri dengan Bapa, disiplin-disiplin hening dengan Bapa. Sehingga apa? Karakter Yesus dan otoritas Yesus itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Karakter kita semakin berubah, kita semakin dipenuhi Roh Kudus, kita semakin bergerak dalam kuasa Roh Kudus kepada sesama di sekeliling kita, kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Amin, Bapak Ibu. Itulah gereja yang benar. Menjadi gereja, menjadi sebuah pribadi yang memiliki kualitas rohani seorang murid yang taat kepada firman Tuhan, yang bergerak dalam kuasa Allah, dan yang menyertai kita selalu. Bapak Ibu, nah mengenai pelaksanaan Coram Deo di rumah tadi, ada poin yang saya tambahkan di sini adalah pemimpin Coram Deo bisa call sebelum mulai. Di call ya, ayo kita berdoa jangan lupa ya. Seperti itu, lalu ditutup, lalu berdoa sendiri-sendiri di rumah. Nah, setelah selesai, call lagi, saling berbagi, telepon lagi. Tadi dapat apa, tadi mengalami apa, tadi mengalami memperoleh sesuatu apa yang dari Tuhan waktu menyembah, seperti itu. Sehingga tidak hanya sendiri-sendiri di rumah dan push nggak ada apa-apa, tapi sebelumnya call ya, dan berdoa sendiri-sendiri di rumah, kemudian setelahnya call lagi, sharing beberapa menit, sehingga ada suatu antusiasme, ada suatu kebersamaan. Ayo kita meskipun di rumah masing-masing, tapi kita tetap Coram Deo ya, tetap hidup di hadirat Tuhan. Coram Deo itu bahasa Latin artinya seperti itu. Bapak Ibu, saya mau mendorong kita semuanya. Tuhan berbicara kepada saya sebagai gembala sidang dan juga kepada Bu Imam sebagai koordinator doa. Tuhan punya maksud supaya jemaat Kristus Pencipta benar-benar memiliki disiplin menyendiri dengan Bapa. Bapak Ibu Saudara yang belum terlibat dalam Coram Deo, belum ada jadwal, Bapak Ibu bisa cari tahu dari Bu Imam, dari PKS-nya, bisa bergabung. Meskipun waktu sebelum pandemi nggak ikut Coram Deo, Bapak Ibu bisa bergabung. Lah tapi saya pasti belum bisa loh Bu Hana, berdoa 1 jam itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu baru bisa 30 menit atau berapa, nggak sampai 1 jam, nggak apa-apa. Ayo kita semuanya membangun disiplin menyendiri dengan Tuhan, sehingga hidup kita ada ketenangan batin, ada kekuatan, ada kedekatan dengan Bapa, sehingga hidup kita penuh arti. Hidup kita diurapi oleh Roh Kudus, dipakai untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk menjadikan mereka murid Yesus, untuk menyembuhkan orang yang sakit, dan seterusnya. Bapak Ibu, saya mau mendorong jemaat Kristus Pencipta untuk benar-benar semuanya, sebanyak-banyaknya terlibat di dalam Coram Deo 85. Ada kabar gembira satu lagi Bapak Ibu. Sekarang setiap hari Selasa, mulai besok lusa juga 23 Juni, di Instagram Live atau IG Live ya, di akun gbi.kristuspencipta. Jadi Bapak Ibu yang belum install, belum memasang Instagram, harus install dulu ya. Dan setiap Selasa jam 19.30 waktu Indonesia Barat akan ada Coram Deo Live melalui Instagram. Ini sebagai pengganti Coram Deo gabungan yang dulu sebulan sekali 2 jam, tapi ini Coram Deo gabungan di rumah sendiri-sendiri melalui IG Live, dipimpin oleh pemuji dan pendoa dan oleh beberapa orang pemimpin dalam rakor. Ada renungan singkat, ada menyembah bersama-sama di rumah masing-masing yang dipimpin melalui Instagram. Akan sangat menggairahkan ketika kita tahu, baik meskipun melalui online,
kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama. 23 Juni juga ya, jam 7:30 malam di Instagram gbi.kristuspencipta. Bapak Ibu, slide berikutnya dikatakan, doa adalah pekerjaan sesungguhnya. Keselamatan kota dan bangsa adalah hasilnya. Untuk pokok doa dan pelaksanaannya harap menghubungi PKS. Bapak Ibu, saya mau ajak untuk terus-menerus tekun berdoa. Karena Surabaya, krisis pandeminya, wabah pandeminya masih terus merajalela. Bapak Ibu, selanjutnya ada beberapa jemaat yang masih belum mengerti bagaimana mengembalikan persepuluhan dan janji iman misi atau JIM. Karena itu saya umumkan lagi, mari tolong mungkin dipotret ya slide ini, perpuluhan ditransfer ke nomor BCA yang tertera di slide, di layar saudara, atau JIM juga. Nah, kalau Bapak Ibu nggak bisa transfer atau nggak punya rekening BCA atau apa, Bapak Ibu bisa antarkan ke gereja, serahkan kepada Pak Imam, harus diserahkan pada Pak Imam, jangan diserahkan pada orang lain atau pada Pak Satpam. Hari Selasa sampai dengan Minggu, Senin tidak ya, Selasa sampai Minggu, pukul 8 sampai pukul 12 siang, dan sorenya pukul 16 sampai pukul 20. Tolong ini di potret slide ini kalau Bapak Ibu masih belum mengetahui bagaimana teknis pelaksanaan penyerahan persepuluhan dan JIM. Sekarang kita akan berdoa untuk 3 pokok doa. Yang pertama, Tuhan menyertai pemerintah pusat dan para pemimpin daerah agar dapat mengambil keputusan yang tegas dan tepat di masa transisi kehidupan normal yang baru. Nah, yang kedua, kita berdoa agar masyarakat Surabaya bergandeng tangan dalam menjaga lingkungan masing-masing dari COVID-19 dan disiplin menjalankan protokol kesehatan melalui program Kampung Tangguh Jogo Surabaya. Ini yang sekarang sedang dilakukan. Jadi pengawasan ketat melalui RT RW tiap kampung ya, atau tiap daerah RT dan RW yang mengawasi dengan ketat agar masyarakat terus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kita berdoa itu juga. Nah, yang ketiga, kita berdoa supaya Roh Kudus memenuhi hati jemaat Kristus Mencipta, memenuhi hati kita semuanya sehingga sungguh-sungguh rindu mengadakan koram deo di rumah masing-masing dan setia tekun melakukan. Memang kalau di rumah masing-masing suasananya lain daripada kalau kita berkumpul bersama di ruang doa. Tetapi saya percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk juga mengalami kehadiran Tuhan, mengalami keindahan penyembahan di hadirat Tuhan. Bersendiri dengan Tuhan di rumah masing-masing. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama untuk 3 pokok doa ini. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk pemerintah pusat dan para kepala daerah agar bisa mengambil keputusan yang tepat dan tegas di masa transisi kehidupan normal yang baru di berbagai daerah. Bapa, kami berdoa sungguh-sungguh Tuhan menyertai para pemimpin, presiden, menteri, dan para kepala daerah, gugus tugas BNPB, TNI, Polri di dalam benar-benar menjalankan transisi menuju normal yang baru di Indonesia. Bapak, kami berdoa untuk Surabaya juga Tuhan. Kami mau berdoa sekali lagi untuk Surabaya. Biarlah Surabaya, masyarakat Surabaya disiplin menjalankan protokol kesehatan, tidak melanggar, tidak sembrono, tidak seolah-olah menjadi normal kembali seperti dahulu, sehingga wabah pandemi ini boleh menurun dan akhirnya bisa berakhir. Bapak, kami berdoa sungguh-sungguh agar ada kedisiplinan di dalam masyarakat Surabaya yang mungkin harus diadakan PSBB lagi. Bapak, kami sungguh berdoa, mohon kuasa-Mu turun atas Surabaya. Tuhan, kami berdoa juga untuk masyarakat Surabaya bergandeng tangan, menjaga lingkungan masing-masing dalam program Kampung Tangguh Jogo Surabaya ini. Biar para RT RW juga benar-benar bisa melakukan pendisiplinan pada masyarakat, pengawasan dengan ketat, dengan tepat juga, tidak terlalu ketakutan, tidak terlalu berlebihan, tapi juga tidak lengah. Kami berdoa Tuhan menyertai semua upaya dari
pemerintah kota Surabaya, Bu Wali Kota, Ibu Risma dan semua jajarannya, gugus tugas dan semua aparat Tuhan yang sungguh berusaha keras untuk mengurangi penularan wabah pandemi di Surabaya. Tuhan menyertai mereka semuanya. Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberi kerinduan kepada kami. Roh Kudus beri kerinduan kepada kami semuanya untuk senang menyembah, untuk bersendiri dengan Tuhan, untuk benar-benar setia, merencanakan dengan baik agar kami semuanya menyembah, mengadakan Koramdio, hidup di hadirat-Mu, di rumah masing-masing bersama dengan tim kami. Tuhan, biarlah program Koramdio ini bukan sebagai program yang hanya secara teknis, tetapi suatu kegerakan yang terjadi di dalam jemaat kami. Dan setiap Selasa Koramdio gabungan melalui Instagram, biarlah Tuhan menyertai, biarlah kami semua semakin banyak jemaat yang ikut serta, yang sungguh-sungguh mengalami jamahan Roh Kudus melalui penyembahan di hadirat-Mu. Kami diubah memiliki karakter seperti Engkau, dan kami menjadi murid-murid Yesus yang bergerak dalam kuasa Allah bagi dunia yang terhilang ini. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati saudara melalui persekutuan dengan Roh Kudus, dengan Yesus, dengan Bapa. Tuhan memberkati kita semua dan mengurapi kita semua, sehingga kita menjadi saksi Kristus yang diurapi olehnya. Biar nama Yesus dikenal melalui hidup kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin.